Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Mertua adalah maut, ternyata benar adanya. Ritual setan yang mertua saya lakukan berhasil membuat saya gila, mandul, dan hampir mati. Pernikahan seharusnya menjadi sesuatu yang membawa kebahagiaan di dalam hidup seseorang. Tapi apa jadinya? Jika pernikahan malah dicederai rasa dengki oleh seseorang yang begitu dekat dengan kita. Ini kisah saya tentang pernikahan saya yang justru membawa malapetaka besar. Saya tidak menuntut siapapun yang mendengar kisah ini untuk percaya, tapi inilah kenyataannya. Pernikahan yang membuat saya cacat dan hampir mati. Perkenalkan, nama saya Nina. Waktu itu sekitar tahun 2011. Teringat jelas, saya sedang berada di ruang guru di sebuah sekolah dasar. Saya memang guru honorer yang baru 5 bulan bekerja di sana. Tugas saya adalah mengajar anak-anak kelas 1 sampai kelas 2. Pagi itu saat jam istirahat sekolah, saya sedang duduk di kursi kantor, agak sedikit mengerjap setelah mendapat pesan masuk via SMS. Waktu itu belum begitu modern seperti sekarang. Waktu itu zamannya BlackBerry dengan fitur BBM. Tapi saya tidak punya perangkat itu. Harganya terlalu mahal. Saya tidak sanggup membelinya. Saya hanya mampu HP Nokia jadul. Saya membelinya pun hanya untuk sekedar mempermudah komunikasi. Lalu saya sedang menyantap bekal sarapan, mencoba merogoh kantong baju. Benar, baru saja ada seseorang yang mengirim pesan. Saya kenal betul dengan si pengirim, namanya Dito. Entah sedang bermimpi atau tidak, saya tak menyangka bahwa lelaki duda beranak satu ini mengirim pesan secepat itu. Padahal kami baru saja kenal kemarin sore. Kami tak sengaja berkenalan karena teman saya ternyata kenal baik dengan dia. Awalnya pertemuan sore itu, saya pikir hanya sebatas angin lalu, yang hadir lalu menghilang begitu saja. Tapi momen itulah yang pada akhirnya menjadi bencana besar di dalam hidup saya. Masih menggenggam HP jadul kusam itu di tangan, saya berpikir keras untuk membalas pesan Mas Dito. Saya bingung karena lelaki itu bertanya, apakah sore nanti saya ada waktu kosong. Jujur, jadwal mengajar saya selesai jam 2 siang. Setelahnya saya tidak memiliki kegiatan sama sekali. Kalaupun ada, biasanya hanya diminta untuk kelas privat oleh beberapa orang tua murid untuk mengajari anak mereka. Tapi untuk hari itu, jadwal saya benar-benar kosong. Jadi kalau ditanya apakah saya memiliki waktu senggang sore nanti, jujur saya punya. Tapi untuk apa Mas Dito menanyakan itu? Pikir saya waktu itu membatin. Tak mau ambil pusing, akhirnya saya hanya membalas dengan kalimat, "Memangnya ada apa, Mas?" Kurang lebih begitu. Pesan itu pun langsung saya kirim segera. Baru juga ingin menyuap makanan kembali, tiba-tiba ponsel saya berdering lagi. Ternyata pesan dari Mas Dito lagi. Kenapa cepat sekali dia membalas pesan? Saya agak mengheran, karena saya pribadi jarang sekali berkirim pesan dengan seseorang. Tapi tidak seperti pesan sebelumnya. Pesan Mas Dito kali ini semakin membuat saya kebingungan untuk menjawab. Lelaki itu menulis pesan dengan maksud mengajak saya jalan-jalan. Jalan-jalan?
Serius? Kemana? Dalam rangka apa? Pikiran saya waktu itu seperti dihujani banyak pertanyaan. Karena jujur, saya memang bingung. Pada waktu itu saya baru berusia 21 tahun. Saya pun memang perempuan yang buta soal percintaan. Meski sudah berusia dewasa, tidak pernah sekalipun saya yang namanya berpacaran. Untuk jatuh cinta, memang saya pernah merasakannya beberapa kali. Tapi saya selalu menyembunyikannya rapat-rapat. Saya malu, saya tidak berani bilang. Apalagi saya berasal dari keluarga pas-pasan. Saya tidak punya uang lebih untuk merawat diri agar bisa tampil cantik. Baju yang saya punya pun itu-itu saja. Dan semuanya kusam. Jadi siapa yang akan mau menjalin hubungan dengan gadis biasa dan tidak modis seperti saya? Pikir saya waktu itu. Tapi memang benar. Tidak pernah ada satu lelaki pun yang pernah mencoba mendekati saya selama ini. Saya mengasihani diri saya sendiri. Jadi pesan Mas Dito barusan jelas mengguncang batin saya. Saya mencoba menerka dalam-dalam apa maksud dari pesannya itu. Jalan-jalan. Dalam rangka apa dia mengajak saya jalan-jalan? Bukankah kita baru kenal? Tapi pada akhirnya saya menjawab pesan Mas Dito dengan menyanggupinya. Bukan karena murahan atau kebelet ingin punya pasangan. Karena waktu itu saya pikir juga Mas Dito akan mengajak teman saya serta anaknya seperti kemarin sore. Hanya untuk kumpul bareng dan ngobrol-ngobrol ringan semata. Kalau memang seperti itu, saya pribadi tidak masalah. Jadi saya pun mengiyakan. Akhirnya urusan saling mengirim pesan pagi itu selesai. Mas Dito tidak mengirim pesan apa-apa lagi. Saya pun segera menghabiskan bekal nasi putih dengan lauk mie goreng yang sudah saya bawa dari rumah. Lalu kembali mengajar anak-anak setelah jam istirahat selesai. Singkat cerita, waktu sore akhirnya tiba. Saya sudah menunggu di alun-alun taman kota. Disinilah saya dan Mas Dito bertemu kemarin. Itu pertemuan yang tidak disengaja. Karena saat saya berkeliling dengan teman saya yang bernama Mbak Nisa, tiba saja Mbak Nisa menyapa Mas Dito yang sedang bersama anaknya. Disitulah kami saling ngobrol, yang kemudian Mas Dito meminta kontak saya. Tapi tak disangka, hari ini saya kembali ke alun-alun ini. Entah obrolan atau keseruan apa yang akan kami lalui di sini nantinya. Setelah menunggu beberapa waktu, dari kejauhan saya melihat lelaki dengan tampilan kasual. Kaos hitam dengan sedikit tulisan, serta celana jeans biru. Itu Mas Dito. Meski duda, laki-laki itu masih terlihat sangat muda, juga gagah. Umurnya kemarin Mbak Nisa berbisik kepada saya kalau Mas Dito berusia 33 tahun. 12 tahun lebih tua dari saya. Entah apa maksud Mbak Nisa mengatakan itu kemarin. Kami bersalaman dan mulai berbincang ringan. Tapi ada satu hal yang membuat saya kepikiran. Di mana anak Mas Dito dan Mbak Nisa? Kenapa keduanya tidak datang ke sini seperti kemarin? Dan sial, saya pun tidak sempat bertanya kepada Mbak Nisa sebelumnya. Karena saya pikir Mas Dito pasti sudah mengajaknya seperti dia mengajak saya tadi pagi. Ya, saya akui waktu itu saya masih begitu naif. Dan seperti inilah hasilnya. Jadi maksudnya jalan-jalan itu cuma kami berdua saja di alun-alun ini. Sekitar jam 7 malam kami pun pulang. Jarak rumah saya ke alun-alun lumayan. Saya pun diantar Mas Dito pulang. Tapi karena rumah saya berada di gang sempit, jadi mobilnya Mas Dito tidak bisa masuk gang. Saya pun tidak mengajaknya mampir ke rumah, saya enggan. Lagi pula untuk apa memperkenalkannya kepada orang tua saya? Toh kami hanya teman yang baru saja kenal. Salam buat keluarga kamu ya, ucapnya sebelum memacu mobil kembali. Mas Dito menitip salam untuk keluarga saya. Singkat cerita beberapa hari berjalan, kami lebih dekat. Lalu pada suatu malam, Mas Dito pun menyatakan perasaannya kepada saya.
Itu menjadi momen bahagia pertama dan tak terlupakan yang saya rasakan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, akhirnya saya dicintai oleh seorang lelaki. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga menyayangi Mas Dito dan Kinar anaknya. Saya ingin menjadi bagian dari hidup mereka. Saya bersyukur bertemu dengan mereka. Lambat laun hubungan kami pun semakin serius. Keluarga saya, bapak, ibu, dan adik perempuan saya pun akhirnya tahu tentang hubungan saya dengan Mas Dito. Mas Dito saya perkenalkan langsung ke rumah setelah kami menjalani hubungan sekitar sebulan. Setelah hampir 2 bulan menjalani hubungan, ini giliran Mas Dito memperkenalkan saya kepada keluarganya. Untuk pertama kalinya, saya datang ke rumahnya. Rumahnya besar, berwarna putih, seperti di film-film yang ada di TV. Ada perasaan agak tidak enak saat ingin memasuki rumahnya. Jujur, saya sangat grogi. Setibanya saya di sana, kedatangan saya langsung disambut oleh Kinar, putri Mas Dito. Lalu masuklah saya ke dalam rumah Mas Dito. Kesan pertama yang saya rasakan adalah takjub. Ini kali pertama saya memasuki rumah orang kaya seperti ini. Saya tidak berharap lebih waktu itu. Saya hanya berharap semuanya akan baik-baik saja. Andaikan memang kami tidak berjodoh, saya akan memakluminya. Saya sadar diri. Selamat datang, Dito. Ini perempuan yang namanya Nina. Masih menyapu pandangan ke sekeliling. Tiba saja seorang wanita berusia 50-an datang dari arah yang saya tidak ketahui. Tapi akhirnya saya tahu kalau wanita itu ternyata adalah Bu Rani, ibunya Mas Dito. Penampilannya waktu itu terlihat sangat elegan. Beliau juga masih terlihat muda. Iya Bu, ini Nina. Nina, kenalkan, ini ibu saya. Setelah beberapa saat di rumah Mas Dito, aku pun diantar pulang. Di perjalanan kami membicarakan banyak hal. Salah satunya adalah saat Mas Dito menceritakan tentang ibu kandung Kinar. Saya sudah tahu kalau ibunya Kinar telah meninggal dunia, tapi saya belum tahu secara rinci perjalanan hidupnya. Dan disinilah akhirnya Mas Dito buka suara tentang mendiang istrinya, Mbak Maya. Satu hal yang saya tangkap adalah Mbak Maya meninggal di rumah sakit. Katanya almarhumah divonis mengidap penyakit jantung. Bertahun-tahun dirinya bertarung untuk sembuh dari penyakitnya. Semua pengobatan medis sudah dilakoni, bahkan sampai pergi ke luar negeri untuk pengobatan yang lebih intens. Tapi takdir berkata lain. Akhirnya Mbak Maya meninggal saat Kinar berusia 4 tahun. Saya turut bersedih dan berduka saat mendengarkan kisah hidupnya. Kini Kinar sudah berusia 7 tahun. Itu artinya Mbak Maya meninggal sekitar 3 tahun lalu. Itu artinya Mas Dito juga sudah sendiri selama 3 tahun belakangan ini. 6 bulan setelah kami menjalani hubungan, tak terasa sudah 9 bulan. Saya dan Mas Dito saling mengenal. Rasa cinta saya kepada dia benar-benar tumbuh menjadi perasaan yang luar biasa. Di bulan ke-10 setelah kami berhubungan, malam itu Mas Dito melamar saya di halaman rumah miliknya. Ada Kinar di sana yang menjadi saksi malam penuh haru itu. Saya tidak mampu berkata-kata. Ini sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Gimana, kamu mau kan jadi istri saya, sekaligus ibu Kinar? Jangan buat saya dan Kinar bersedih. Ayo, tolong dipakai cincinnya. Dengan masih sesegukan, akhirnya saya mencoba menguatkan hati. Cincin yang Mas Dito sodorkan saya terima dan saya pakai di jari manis tangan kiri. Mas Dito tersenyum, Kinar pun terlihat kegirangan. Sementara saya malah kembali menangis. Ya, saya memang perempuan yang cengeng. Singkat cerita, akhirnya saya dan Mas Dito menikah. Setelah menikah, saya dibawa Mas Dito untuk tinggal di rumahnya, serumah dengan ibu kandungnya, Bu Rani. Dan dari sanalah hidup saya perlahan menuju ke dalam malapetaka besar.
7 bulan setelah menikah dengan Mas Dito, hidup saya serba berkecukupan. Tidak ada satupun hal yang kurang dari hidup saya. Mas Dito memberikan semua fasilitas atau apapun yang sekiranya memang saya butuhkan. Tapi setelah menikah, saya masih bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar. Saya meminta izin kepada Mas Dito, dan Mas Dito memaklumi itu. Menjadi guru adalah hal yang saya sukai. Bertemu banyak anak-anak, melihat tingkah mereka, menanamkan budi pekerti di dalam diri mereka, merupakan suatu kebanggaan saya pribadi. Untungnya Mas Dito mengizinkan. Uang gaji yang saya dapat dari sekolah pun sepenuhnya saya kasih kepada orang tua. Orang tua sempat bertanya, tapi saya bilang kalau Mas Dito sudah mencukupi kebutuhan hidup saya. Lalu setelah 9 bulan menikah, akhirnya saya dikaruniai momongan. Saya kembali menangis waktu itu karena saking bahagianya. Saya kabarkan hal baik itu kepada Mas Dito, Kinar, dan seluruh keluarga inti saya. Semuanya bergembira dan mengucapkan selamat. Tapi ada satu hal yang membuat saya agak kecewa, yaitu Bu Rani, ibunya Mas Dito. Terasa sangat biasa saja ketika saya mengabarkan berita baik itu. Tapi saya mencoba memahami, setiap orang pasti berbeda-beda dalam mengekspresikan kegembiraan, bukan? Mungkin saja beliau bahagia, tapi ia memilih untuk tidak terlalu euforia. Atau mungkin saja beliau sedang mengalami sebuah masalah. Jadi berita baik itu tidak cukup untuk membuatnya senang, walau hanya sesaat. Saya masih berpikir positif. Hingga kemudian masalah datang. Masalah dalam rumah tangga akhirnya muncul. Biasanya saya bangun jam 4:30 pagi untuk sholat subuh, lalu masak, mencuci, serta melakukan kegiatan lain-lain. Tapi hari itu saya benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Kepala saya pening, perut saya pun terasa sangat mual, tak kunjung henti. Sehingga saya yang biasanya melakukan aktivitas pagi, terpaksa harus beristirahat penuh. Untungnya Mas Dito tak mempermasalahkannya. Bahkan dia jugalah yang meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengizinkan saya libur. Semua terlihat khawatir, bahkan termasuk ibunya Mas Dito. Di hari itu Bu Rani juga terlihat peduli kepada saya. Bahkan beliau sempat mengambilkan air putih hangat dari dapur. Saya masih sangat mengingatnya. Tapi entah kenapa, air putih yang beliau berikan terlihat agak kusam. Dan saat saya minum, rasanya ada seperti butiran pasir yang menyangkut di lidah. Tapi saya tidak berpikir aneh-aneh. Mungkin karena efek tidak enak badan saja, sehingga membuat mulut saya pun terasa tidak enak pula. Sekitar pukul 9 pagi, akhirnya rasa sakit mulai mereda. Saya yang sedang mencoba untuk tidur, kemudian mendapat sebuah mimpi aneh. Saya akui bahwa tidur saya saat itu memang seperti tidur ayam. Saya merasa sadar, tapi di lain sisi saya juga bermimpi. Mimpinya pun sangat janggal. Karena di dalam mimpi itu, saya seperti sedang dipasung di seluruh kaki dan tangan. Tubuh saya diikat, bahkan leher saya juga. Tapi anehnya, tempat di dalam mimpi itu adalah kamar ini. Lalu agak samar. Di dalam mimpi itu saya seperti melihat sosok hitam yang mulai mendekat. Saya tak tahu persis seperti apa bentuk rupanya. Yang saya ingat jelas, seluruh tubuhnya hitam dan kempal. Sosok itu juga seperti membawa sebuah tongkat, atau mungkin sebuah tombak panjang. Di dalam mimpi itu, saya tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan mulut saya seperti tersumpal hingga tak dapat bicara atau berteriak. Hingga kemudian sosok hitam itu mengangkat tinggi-tinggi tombak yang ia pegang. Lalu seperti ingin mengeksekusi. Sosok itu pun menghunuskan tombaknya ke bagian perut saya. Saya terkejut dan langsung terbangun saat itu juga. Tapi parahnya, saat saya terbangun, saya merasakan ada cairan yang keluar di antara kedua kaki.
Saya belum merasakan sakit atau semacamnya saat itu. Lalu saat saya cek, banyak darah yang sudah mengalir di antara kaki saya. Saya panik setengah mati. Saya berteriak meminta tolong saat itu juga. Dan saya ingat betul, orang pertama yang datang ke dalam kamar adalah ibunya Mas Dito. Dia berlari masuk dengan raut wajah yang kebingungan. Beliau bertanya apa yang terjadi, tapi saya tidak dapat berkata-kata. Saya bingung, takut, terkejut, dan juga panik. Di saat itulah akhirnya saya mulai merasakan sakit yang teramat sangat. Saya langsung dibawa ke rumah sakit oleh Bu Rani dan supir Mas Dito. Mas Dito langsung menyusul dari kantor. Sementara Kinar datang setelah ia pulang sekolah. Akhirnya kandungan saya yang berumur 6 bulan mengalami keguguran. Sebuah pelajaran hidup yang sangat berat untuk saya terima. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik untuk menjaga anak di dalam perut saya. Dokter hanya bilang kalau saya terlalu membebani tubuh dengan melakukan banyak aktivitas, yang pada akhirnya membuat kontraksi terlebih, lalu membuat janin saya keguguran. Tapi saya tidak mempercayainya. Tapi apa mau dikata, sesuatu yang hilang tentu tidak akan kembali. Di dalam kesedihan itu, Mas Dito mencoba sekuat tenaga untuk menyembuhkan saya dari kesedihan. Ini pernikahan pertama saya, ini juga kehamilan pertama saya. Tentu saja belum bisa menerima kenyataan dan menjadi sekuat perempuan lain di luar sana. Saya masih sangat naif, berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja. Yang kemudian saya justru dihantam dengan kerasnya kenyataan. Semua orang peduli sama saya, tapi berbeda dengan Bu Rani. Beliau jarang menemui saya, bahkan hanya untuk sekedar menyapa atau bertanya kondisi saya. Beliau lebih sering menghabiskan kesehariannya di luar bersama teman-temannya. Tapi waktu itu saya tidak berpikir macam-macam. Karena mau bagaimanapun, Bu Rani adalah ibu kandung dari Mas Dito, yang juga artinya ibu saya sendiri. Terlebih beliau jugalah yang membantu saya pertama kali saat saya mengalami pendarahan di pagi itu. Beliau sudah menjanda selama bertahun-tahun karena ditinggal mati. Saya mencoba memahami bahwa mungkin saja Bu Rani gemar bepergian demi untuk menghilangkan kesepian di dalam hidupnya. Hanya itu yang terlintas di benak saya. Kehamilan kedua, setelah 6 bulan keguguran, akhirnya saya mendapat rezeki dari Tuhan kembali untuk memiliki momongan. Saya sempat tak percaya karena begitu cepat Allah mengabulkan permintaan saya yang ingin memiliki seorang anak. Tentu tidak mengurangi rasa sayang saya kepada Kinar. Saya tetap menyayangi Kinar melebihi saya menyayangi diri sendiri. Saya pun berhenti mengajar. Setelah semuanya, kini hari demi hari saya lalui sebagai ibu rumah tangga tulen. Bahkan Mas Dito menyewa 1 ART lagi untuk menggantikan posisi saya dalam mengurus pekerjaan rumah sehari-hari. Saya benar-benar diperlakukan bagi ratu oleh Mas Dito. Tapi setelah menjalani semuanya, saya pikir semua ini menjadi agak berlebihan. Tengah malam aku terbangun, ingin ke kamar mandi. Saat melewati kamar ibu mertuaku, aku mendengar suara gumaman. Jika beliau sedang sholat atau berzikir, seharusnya saya tahu kalimat apa yang sedang beliau ucapkan. Tapi lafal yang beliau ucapkan benar-benar terasa asing bagi saya. Jadi apa yang sedang Bu Rani lakukan saat itu? Beberapa langkah lagi saya sampai di depan pintu kamar beliau. Suara gumaman pun semakin terdengar nyaring di telinga. Tapi ketika sampai, saya melihat pintu kamarnya tertutup rapat. Andaikan sedikit saja terbuka, pasti akan lebih mudah bagi saya mengintip ke dalam sana. Tapi karena rasa penasaran yang besar, saya tidak mau menyerah begitu saja. Saya tetap berjalan ke depan pintu kamar beliau. Lalu saat sudah berdiri persis di ambang pintu, saya sedikit menundukkan tubuh. Saya mencoba mengintip melalui lubang kunci pintu. Entah kenapa kamar Bu Rani terlihat remang. Saya melihat ada beberapa lilin yang mengelilingi.
dan berpendar di dalam. Meski begitu, saya belum menemukan di mana sosok beliau. Saya terus mencari dan memperhatikan, hingga pada akhirnya saya terkejut bukan main dengan apa yang saya lihat malam itu. Saya mendapati Bu Rani sedang sholat dengan bacaan serta gerakan yang berbeda. Bahkan arah kiblatnya pun sangat jauh melenceng dari seharusnya. Jadi suara gumaman itu bukan karena beliau sedang membaca buku atau karena kuping saya bermasalah, melainkan berasal dari beliau yang sedang menunaikan sholat, namun dalam bentuk lafal serta gerakan yang jauh berbeda. Saya tidak langsung pergi kala itu. Saya tetap mencoba fokus dengan apa yang saya lihat, karena takutnya saya hanya salah lihat saja. Tapi saat mencoba memperhatikan lebih jauh, dugaan awal saya memang benar. Bu Rani sedang melakukan ritual tertentu. Itu bukanlah ibadah sholat. Memang beliau mengenakan mukena, tapi kalimat yang ia lafalkan bukanlah bacaan sholat pada umumnya. Gerakannya pun sangat berbeda dari yang saya lakukan selama ini. Apa yang sedang beliau lakukan? Hingga akhirnya aktivitas saya mengintip berhenti. Karena tiba-tiba saja terhalang sesuatu. Itu datang sangat tiba-tiba. Sesuatu seperti kain putih kusam dan kotor yang tiba-tiba saja menutupi lubang pintu dari dalam. Saya tidak tahu itu datangnya dari mana dan kapan. Tapi di saat itu jugalah saya tiba-tiba mencium aroma busuk yang teramat sangat. Membuat saya ingin muntah saat itu juga. Saya langsung pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan semuanya. Perut saya terasa melilit tiba-tiba dan seperti menekuk keras. Saya tidak tahu istilahnya apa atau menyebutnya bagaimana. Tapi yang pasti saya langsung terduduk di lantai toilet tanpa bisa melakukan apa-apa. Dan saya ingat kembali, orang pertama yang datang menolong adalah Bu Rani lagi. Ia segera berlari untuk memanggil Mas Dito dengan sigap. Secara cepat semuanya pun menghampiri saya yang sudah tersungkur di toilet. Darah pun kembali mengalir di antara kedua kaki saya. Akhirnya, itu menjadi malam yang panjang dan menyakitkan. Dan untuk kedua kalinya, saya kehilangan bayi dalam kandungan dan merasa hancur. Sejak kejadian itulah, saya mulai menaruh curiga kepada ibunya Mas Dito. Saat berdua di ruang perawatan, saya pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya perihal kejadian tadi malam kepada beliau. Maaf Bu, maaf jika menurut ibu perkataan aku akan terasa lancang. Tapi tadi malam aku mendengar suara bisik dari kamar ibu. Aku coba ngintip dari lubang pintu. Dan aku ngelihat ibu lagi melakukan sebuah ritual. Ibu lagi melakukan apa malam tadi? Jujur saja aku ketakutan saat menanyakan semua itu. Oh, maaf ya kalau ibadah ibu mengganggu kenyamanan kamu tadi malam. Jawab beliau singkat. Ibadah? Aku pikir ayat-ayat yang ibu baca tadi malam bukan berasal dari Al-Quran, Bu. Ibu baca surat yang ada di Al-Quran kok. Mungkin kamu cuma salah dengar aja, Nin. Tadi malam hujan deras kan? Nah mungkin suara ibu keganggu sama suara hujan. Makanya kamu salah dengar. Udah cuma itu aja. Tapi aku juga lihat gerakan sholat ibu aneh. Aku gak pernah diajarkan gerakan sholat yang kayak gitu. Kamu kan tadi malam ngelihatnya dari lubang pintu kan? Emang kelihatan jelas banget semuanya. Pasti kamu cuma salah lihat. Apalagi ibu matiin lampu biar sholatnya lebih khusyuk. Jadi makin kabur kan penglihatan kamu. Sekarang kamu fokus aja sama kesehatan kamu. Kamu gak perlu mikir macem-macem. Tadi malam ibu itu cuma sholat tahajud. Bukan hal yang aneh-aneh. Udah jangan dipikirin. Mungkin cuma halusinasi kamu aja. Kan kamu lagi hamil. Udah biasa ibu-ibu hamil kayak gitu, lumrah. Setelah berjuang untuk memulihkan mental selama berbulan-bulan, akhirnya saya mendapat momongan untuk yang ketiga kalinya.
tepatnya 8 bulan setelah keguguran yang kedua. Tapi entah kenapa, berita baik itu tidak membuat saya sesenang dulu. Saya justru merasa khawatir dan was-was. Pengalaman masa lalu membuat saya menjadi penakut. Saya merasa akan ada sesuatu yang kembali terjadi pada kandungan saya. Dan benar, akhirnya apa yang saya takutkan menjadi kenyataan. Di kehamilan saya yang jalan 9 bulan, saya kembali keguguran. Bukan keguguran, lebih tepatnya adalah bayi laki-laki saya meninggal saat proses lahiran. Waktu itu saya dibius dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Lalu saat saya terbangun dan meminta Mas Dito menunjukkan bayi saya, lelaki itu mengabarkan kalau bayi saya sudah meninggal di dalam kandungan. Tubuhnya pun sudah dikubur saat saya tidak sadarkan diri. Hari itu dunia saya seperti neraka. Tapi saya sedikit diceritakan oleh Bu Rani tentang seperti apa kondisi anak saya ketika dia lahir. Saya sendiri yang memintanya kepada beliau, karena Mas Dito dan keluarga saya selalu saja mengalihkan pembicaraan ketika ditanya perihal itu. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi mau tidak mau, saya bertanya kepada Bu Rani, karena dialah orang satu-satunya yang belum saya tanyakan. Niat saya sederhana, saya hanya ingin tahu penyebab kematian bayi saya. Karena beberapa hari sebelum melahirkan, semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya saya tahu kebenaran. Inti dari informasi yang dikatakan beliau adalah bahwa anak saya lahir dalam keadaan yang memprihatinkan. Tubuhnya seperti banyak luka sayatan. Bahkan dokter dan perawat sampai bingung ketika menyaksikan secara langsung. Saya juga turut berpikir, sayatan, dari mana asalnya? Jelas tidak logis. Tapi kalau dinalar kembali, mungkin ini ada hubungannya dengan mimpi buruk saya sehari sebelum dibawa ke rumah sakit untuk persalinan. Di malam itu saya kembali bermimpi buruk. Rasanya saya tersesat di sebuah tempat yang tidak saya kenal. Tempat yang saya pijak adalah tulang belulang manusia. Suasana di sekitarnya pun sama, adalah tulang belulang. Kemanapun mata memandang, langit terlihat memerah pekat. Di dalam mimpi itu saya juga merasakan hawa panas luar biasa. Tak berhenti di sana, saya pun berlari penuh ketakutan karena dikejar oleh seseorang. Sesuatu yang menakutkan, warnanya merah menyala dengan suara yang menggelegar. Kemudian saya pun terpojok di tepian jurang yang di bawahnya mengalir air hitam pekat. Dan akhirnya saya pun terperangkap. Sontak saya langsung terbangun dari mimpi. Perut saya mulai kontraksi sesaat setelah terbangun. Sisanya adalah cerita yang sudah saya kisahkan sebelumnya. Anak ketiga saya meninggal dunia setelah keguguran yang ketiga kali. Sama seperti momen keguguran sebelumnya. Orang-orang terdekat berusaha untuk membuat saya pulih dari keterpurukan. Kecuali Bu Rani, dia terlihat abai dan acuh. Setelah keguguran untuk ketiga kalinya, saya mulai merasakan sesuatu yang salah dalam diri saya. Ketika haid, darah yang keluar dari organ intim saya sangat banyak, tidak seperti biasanya. Bahkan saya pernah mengalami haid selama 2 bulan penuh, dengan darah yang kental seakan membeku. Saya pun sering ambruk tiba-tiba karena rasa pening yang luar biasa. Saya juga didiagnosa mengidap anemia, dan tiap bulan kondisi tubuh saya semakin ambruk. Hingga di bulan ke-9, dengan kondisi tubuh saya yang kacau, saya dinyatakan mengalami menorragia. Jika ketahuan lebih awal, mungkin saya bisa diselamatkan dengan beberapa pemeriksaan. Tapi ternyata sudah terlambat. Hanya satu cara untuk menyelamatkan nyawa saya, yaitu dengan mengangkat rahim. Ya, akhirnya saya tidak lagi memiliki rahim. Tidak perlu bertanya bagaimana saya menjalani hidup setelah itu. Jelas hidup saya hancur. Suatu momen di saat saya pulang ke rumah,
saya tak sengaja mendengar sayup pembicaraan antara Mas Dito dengan Bu Rani. Intinya, Bu Rani menyuruh Mas Dito untuk menceraikan saya. Hati siapa yang tidak hancur setelah mendengar itu? Tapi keberuntungan memihak saya. Mas Dito menolak keinginan ibunya. Tapi terlepas dari itu semua, saya mulai putus asa dan depresi. Lalu suatu hari saya memergoki Bu Rani masuk ke dalam kamar saya. Dia merecoki tas kecil saya. Dengan penasaran, saya pun melempar pertanyaan kepada beliau. Tapi Bu Rani bilang, ia hanya mencari obat pusing. Kali saja obat pusing saya masih sisa dan ditaruh di dalam tas. Saya memakluminya karena memang setiap hari saya rutin meminum obat. Obat pusing, obat nyeri, atau juga obat penenang. Tapi percaya atau tidak, setelah kejadian saya memergoki Bu Rani hari itu, kejiwaan saya semakin terganggu. Saya benar-benar menjadi pemurung dari biasanya. Terkadang saya tiba-tiba menangis, tiba-tiba berteriak, atau juga tertawa sendiri. Bahkan saya suka memeragakan pose seorang ibu seperti menggendong bayi. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa ingin saja melakukan itu. Melihat gelagat saya yang semakin tidak waras, Mas Dito berniat membawa saya ke rumah sakit. Tapi Bu Rani malah menyuruh Mas Dito untuk membawa saya ke dukun. Yang kemudian Mas Dito malah menuruti permintaan ibunya. Akhirnya saya dibawa pergi ke dukun untuk berobat. Di sana saya dimandikan kembang 7 rupa, disuruh makan beberapa kembang, juga disuruh meminum air putih keruh berpasir yang sudah ditaburi bunga. Saya pun diasapi oleh mangkok berisi kemenyan. Lalu dukun itu mencampi-campi saya dengan kata-kata Jawa yang saya sendiri tidak tahu apa artinya. Lalu kami pun pulang. Tapi bukannya sembuh. Setelah melakukan ritual itu, 3 hari kemudian saya malah jatuh sakit yang lebih parah. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Semakin hari kondisi saya pun semakin memburuk. Bahkan saya mulai tidak bisa bicara. Saya seperti mayat hidup. Raga saya mati, tapi jiwa saya masih penuh dengan kesadaran. Saya tahu persis siapa yang datang ke kamar saya, yang memberi saya makan dan minum, atau siapa yang memandikan saya. Bahkan saya juga tahu pembicaraan orang-orang di sekeliling saya. Raga saya memang rusak, tapi jiwa saya masih sangat sadar. Di setiap Kinar dan Mas Dito keluar rumah untuk beraktivitas, Bu Rani pasti masuk ke kamar saya, lalu mengunci pintu. Di sana dia mematikan lampu, menutup korden serapat mungkin, lalu menyalakan banyak lilin. Lilin-lilin itu disebar mengelilingi tempat tidur saya. Lalu sesudahnya Bu Rani menggelar sebuah kain besar berwarna putih. Saya ingat itu kain yang sama persis seperti saat saya mengintip ke dalam kamar Bu Rani pada tempo hari. Dan saya akhirnya tahu kalau kain itu ternyata kain kafan. Lalu ia mengeluarkan botol berisi air bening yang sangat wangi melati. Ia menelanjangi saya, lalu membalurkan minyak itu ke seluruh tubuh saya yang lemah. Lalu ia mulai mengenakan mukena miliknya. Lalu di atas kain kafan itu, Bu Rani akhirnya melakukan ritual yang seperti mirip sholat, tapi jelas bukan ibadah sholat. Karena terlihat janggal dan mengerikan. Sebuah ritual musyrik dan laknat. Saya pun mulai mencium aroma busuk samar. Lalu gerakan Bu Rani berubah. Ia mendudukkan tubuhnya, duduk bersilah. Rasanya semakin ngeri saat Bu Rani mulai menggoyangkan tubuhnya berlawanan arah jarum jam. Masih membaca ayat-ayat setan dengan bergumam. Bu Rani terus bergerak seperti itu selama beberapa menit. Setelah selesai dengan gerakan, Bu Rani kembali berdiri, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sembari mendongakkan wajah ke atas, persis seperti sebelumnya. Lalu kemudian duduk bersila dan menggoyangkan tubuhnya kembali. Hingga kemudian aroma busuk yang sebelumnya tercium samar semakin terasa kuat dan semakin kuat. Hingga pada akhirnya
Dalam kondisi tubuh saya yang stroke, saya memuntahkan banyak darah. Dan parahnya, hampir setiap hari Bu Rani terus melakukan ritual sesat itu di kamar saya. Saat Kinar dan Mas Dito pergi beraktivitas. Kurang lebih 2 minggu. Sekitar 2 minggu, Bu Rani terus memperlakukan saya seperti itu. Kecuali hari Sabtu atau hari Minggu, karena ada Kinar dan Mas Dito di rumah sepanjang hari. Momen dimana saat saya sedang sekarat dan hampir mati. Saat jam yang ada di kamar menunjukkan angka 9 pagi, pasti saya ketakutan bukan main. Karena di waktu itulah Bu Rani melakukan ritual setannya. Saya tidak bisa mengadu, tubuh saya stroke. Tapi ketika waktu itu datang, saya ketakutan bukan main. Karena ketika perempuan itu datang dan melakukan ritual, saya akan muntah darah dan merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan saya lebih berharap mati daripada merasakan sakit yang seperti itu. Hingga suatu hari, sebelum Bu Rani melakukan ritual setannya, ia duduk di samping saya. Wajahnya terlihat bangga dan sumringah. Di pagi itu, ia mulai berbicara panjang lebar tentang kenyataan yang sesungguhnya. Saya akui, iman kamu sangat kuat, Nina. Andaikan iman kamu lemah, niscaya kamu sudah mati dari lama. Tapi saya pastikan kamu akan tetap mati, sama seperti Maya. Saya sangat terkejut ketika perempuan itu menyebut nama Mbak Maya. Kalian harus pergi dari kehidupan anak saya. Saya tidak rela anak saya menikahi siapapun. Sayalah yang membesarkannya susah payah hingga menjadi sukses. Dulu kami miskin, tapi beruntung. Saya memiliki anak seperti Dito. Dito berhasil menjadi orang sukses. Tapi semua itu jelas karena andil saya, bukan perempuan yang dia nikahi, termasuk kamu. Kesalahan yang saya lakukan saat Dito menikahi Maya adalah satu, membiarkan dia memiliki seorang anak. Jadi saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya tidak akan membiarkan kamu memiliki anak dengan Dito. Saya tidak sudi kamu mati meninggalkan anak untuk Dito. Cukup, Kinar. Ya Allah, bukankah tindakan perempuan ini sudah melampaui batas? Andaikan saya dalam keadaan sehat, pasti saya sudah melakukan sesuatu kepada perempuan ini. Dan dugaan kamu benar, Nina. Saya menyembah iblis. Semua keguguran kamu adalah ulah saya juga. Awalnya saya hanya berniat membuat kamu mandul. Karena saya pikir Dito akan menceraikan kamu andai kamu cacat sebagai seorang perempuan. Harga diri perempuan adalah memberi keturunan. Jadi apa fungsinya kalau kau tidak mampu melakukan itu? Tapi saya salah besar. Ternyata Dito memiliki keluasan hati yang luar biasa. Ia memilih kamu daripada mendengarkan nasihat saya. Jadi ya sudahlah, akan saya buat kamu mati. Dan sedang saya usahakan saat ini. Jika Dito ingin menikah lagi, silahkan. Tapi saya pastikan istrinya nanti akan mandul dan mati. Dito adalah anak saya. Sayalah yang sudah membesarkannya susah payah. Saya tidak ikhlas dia diambil perempuan yang bahkan tidak pernah membiayai sekolahnya seperak pun. Lalu malah menuntut banyak hal kepada anak saya. Saya membenci melihat anak saya dimanfaatkan. Tidak habis pikir, itulah yang terbesit di dalam benak saya saat tahu isi hati Bu Rani. Entah apa penyebab beliau memiliki pemikiran se-ekstrim itu. Padahal fitrah laki-laki yang sudah menjadi suami adalah menafkahi keluarga. Memberi nafkah lahir batin adalah sesuatu yang wajib bagi seorang suami. Jadi bagi saya pribadi, apapun alasannya, pemikiran Bu Rani adalah pemikiran sesat. Dan setelah itu, Bu Rani seperti biasa melakukan ritualnya. Saya benar-benar rela andaikan mati di detik itu juga. Keikhlasan diri yang belum pernah saya rasakan selama saya hidup. Entah menyebutnya bagaimana. Lalu dalam kondisi yang seperti itu, tiba saja
sayup terdengar suara gedoran pintu dari luar. Dari suaranya, saya yakin itu adalah Mas Dito. "Bu, buka pintunya, Bu. Kenapa harus dikunci segala?" Kurang lebih itulah yang saya ingat saat Mas Dito menggedor-gedor pintu. Lalu saya membuka mata. Pemandangan yang saya lihat pertama kali waktu itu adalah Bu Rani yang terlihat kelimpungan. Tanpa menjawab apapun, dia segera membereskan segala atribut sesatnya secepat mungkin. Pandangan saya agak kabur, tapi saya yakin saat itu Bu Rani terlihat panik. "Ibu ngapain di dalam? Kenapa pintunya dikunci, Bu?" Kamu kenapa bentak Ibu, Dito? Kamu gak boleh kayak gitu sama orang tua kamu sendiri." Jawab pertanyaan Dito, Bu. "Ibu barusan ngapain di dalam?" "Ibu gak ngapa-ngapain kok, Nak. Ibu ngejagain Nina. Ibu kasihan sama dia. Makanya ibu temenin dia. Terus ibu juga mandiin Nina sambil pijat-pijat pelan badannya. Makanya pintunya ibu kunci supaya gak ada yang masuk. Terus udahnya ibu ketiduran. Salah memangnya ibu ngelakuin itu? Salah. Lagian kamu kok ada di rumah, bukannya kamu harus kerja." Dito langsung buru-buru pulang ke sini. Tadi Kinar nelpon Dito pakai HP Pak Teguh. Kinar pulang cepet hari ini, tapi pas Kinar mau masuk ke kamar, pintunya terkunci. Dia ngintip lewat lubang pintu. Terus dia bilang kalau ibu lagi ngelakuin sesuatu yang jahat ke Nina. Makanya Dito langsung pulang. Saya pun melihat Bu Rani mulai mendekati Kinar. "Kinar, kamu jangan bohong gitu, Nak. Nenek lagi nemenin bunda kamu tidur aja kok. Kok bisa-bisanya kamu bilang nenek jahat?" Perdebatan di hari itu pun terus berlanjut. Saya tidak tahu persis yang sebenarnya terjadi. Tapi Mas Dito di hari itu mulai mencari sesuatu. Dia keluar kamar dengan wajah kesal. Setelah beberapa menit, ia kembali ke kamar saya dan mulai mengacak-ngacak barang yang ada di dalam kamar. Mas Dito seperti mencari sesuatu. Saya tidak tahu persis, tapi Mas Dito sesekali mengatakan hal seperti kain kafan atau mantra. Mungkin yang dimaksud adalah atribut sesat yang biasa dipakai oleh Bu Rani untuk melakukan ritual. Tapi ada satu hal yang aneh. Meski waktu itu saya lemas tak berdaya, ada satu hal yang masih terpikirkan oleh saya. Kenapa Mas Dito tahu perihal kain kafan atau mantra yang biasa digunakan oleh Bu Rani? Padahal saya tak pernah cerita sebelumnya. Berarti Mas Dito pun tahu soal ibunya yang sering melakukan ritual sesat itu. Sejak kapan? Saya pun semakin bingung. Lalu Mas Dito akhirnya menemukan atribut sesat itu. Semuanya disembunyikan di kolong tempat tidur di mana saya sedang terbaring. Mas Dito keluar sembari mengatakan, "Akan Dito bakar semuanya." Mungkin yang dimaksud Mas Dito adalah membakar barang-barang sesat milik ibunya. Setelah insiden menegangkan itu, Mas Dito langsung memanggil seorang kiai datang ke rumah keesokan harinya. Beliau itu memang terkenal dengan gelar serta kemampuan penyembuhan alternatifnya. Sebut saja Kiai Ageng. Mas Dito percaya bahwa beliau dapat menyembuhkan saya. Karena Mas Dito kini meyakini kalau penyakit saya bukanlah penyakit medis. Ajaib, tubuh saya sebelumnya yang hanya bisa berbaring tanpa bisa sedikit pun digerakkan, saat itu mengejang hebat saat Kiai Ageng mengobati saya. Tubuh saya mulai meronta-ronta, bahkan dua anak buah beliau sampai harus memegangi masing-masing tangan saya. Di momen itu saya merasa sadar, tapi di sisi lain ada sesuatu yang aneh dalam diri saya. Rasanya seperti ada entitas lain yang menumpang, lalu mengendalikan tubuh serta lidah saya, sehingga membuat tubuh saya bergerak sendiri tanpa merasa digerakkan. Bahkan saat saya melihat ke sekeliling, saya melihat Mas Dito, Kinar, serta keluarga saya menyaksikan dengan miris dan ngeri. Seakan-akan mereka tidak mengenali saya pada malam itu. Lalu setelah sekian lama bertarung menyembuhkan saya mulai merasakan hawa panas yang luar biasa. Rasanya benar-benar panas, panas yang seakan membakar. Lalu dalam rasa panas itu, telinga saya berdenging kuat.
rasa mual pun tak tertahankan, hingga kemudian saya kembali muntah. Setelah merasakan sakit yang luar biasa dan muntah, akhirnya saya merasa jauh lebih baik. Ujung-ujung jemari dapat sedikit digerakkan. Saya pikir momen menyakitkan dan menegangkan itu sudah selesai, tapi ternyata belum. Kyai Ageng bersama anak buahnya langsung menggeledah kamar dan seisi rumah. Saya sayup mendengar Kiai menyuruh anak buahnya mendeteksi suatu barang yang memiliki energi kuat. Saya tidak tahu hal apa yang dimaksud, tapi mereka berusaha keras mencari sesuatu. Setelah lama mencari, akhirnya salah satu anak buah Kiai menggeledah tas kecil milik saya. Mas Dito sudah mengizinkannya. Setelah merokok seluruh isi tas, akhirnya mereka menemukan sesuatu di sana. Puhul. Sebuah plastik kecil yang di dalamnya berisi potongan kain putih yang dililit serat bambu. Lalu saat puhul itu dibuka, isinya ada secari kertas dengan nama saya beserta tanggal lahir, dan disatukan dengan helaian rambut dan jari seekor binatang yang mengering. Saya tidak tahu pasti untuk apa barang itu, tapi saya tahu itu bukan pertanda baik. Kemudian Kiai dan Mas Dito keluar dari kamar. Saya tidak tahu persisnya, mungkin untuk bicara empat mata, karena semua orang selain mereka berdua masih berada di sekeliling saya, termasuk Purani. Tak lama berselang, Mas Dito dan Kiai kembali ke kamar saya. Pada malam itu, semuanya berakhir. Puhul itu dibawa pulang oleh Kiai, dan saya sempat mendengar teriakan Purani dari luar kamar yang memohon sesuatu kepada Mas Dito. Saya tidak tahu apa, tapi saya mendengar kabar kalau kain kafan yang biasa dipakai Purani sebagai sajadah dibawa oleh Kiai. Berarti kemarin barang sesat itu belum Mas Dito bakar. Dan berita lainnya yang saya tahu adalah bahwa Mas Dito harus bersiap setelah 3 hari. Setelah malam pengobatan, kondisi saya mulai membaik. Setidaknya saya sudah bisa menggerakkan pergelangan kaki dan tangan saya. Tapi berbanding terbalik dengan kondisi saya yang membaik, kondisi Purani justru sangat memprihatinkan. Awalnya ia jatuh di halaman belakang rumah, tapi setelah itu kondisi beliau semakin parah. Padahal baru 2 hari setelah kejadian, kini Purani hanya bisa tertidur di pembaringan. Saya yang mendapat kabar itu dari Mas Dito pun meminta kepadanya untuk dibopong ke kamar beliau. Saya ingin melihat kondisinya. Dan benar, kondisi beliau waktu itu sangat memprihatinkan. Tubuhnya sangat kurus, bahkan sampai kelihatan keriput dan tulang di wajah dan tubuhnya. Bagaimana bisa? Mas Dito dan yang lainnya pun kebingungan dengan kondisi beliau yang berubah drastis begitu. Padahal 2 hari lalu saya masih melihatnya segar bugar. Tapi sekarang Purani seperti orang yang berbeda. Belum lagi matanya yang terus mendelik dan bibirnya yang menganga, membuatnya semakin terlihat memprihatinkan sekaligus ngeri. Dan keesokan harinya beliau pun meninggal dunia. Apa mungkin kejadian ini yang dimaksud oleh Kyai Ageng? Terlepas dari semua itu, keluarga kami berkabung. Saya tidak bisa mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya, karena saya sendiri hanya bisa terbaring waktu itu. Setelah kematian Purani, kami kembali ke kehidupan normal. Saya mulai mengikuti banyak terapi untuk memulihkan kondisi tubuh saya. Setelah 6 bulan berjuang, akhirnya saya benar-benar pulih total. Saya sudah sehat seperti sedia kala. Lalu di sela-sela keseharian itu, saya sempat bertanya kepada Mas Dito perihal malam itu, di mana Kyai Ageng mengobati saya. Saya bertanya tentang puhul dan kain kafan yang Kyai Ageng bawa. Lalu Mas Dito bilang, kalau saya ingin selamat, maka barang-barang itu harus dibinasakan. Tapi ilmu hitam itu seperti cermin. Jadi sebagai gantinya, niat jahat itu akan berbalik kepada si pemiliknya. Dan Mas Dito memilih untuk membinasakan atribut sesat itu.
Walau sebagai gantinya, Bu Rani harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Musnahnya barang sesat itu pun bukan hanya berdampak kepada Bu Rani, tapi juga kesuksesan bisnis Mas Dito. Disinilah Mas Dito jujur kepada saya. Kalau dulunya ia adalah orang susah, apalagi ayahnya sudah meninggal dunia saat Mas Dito masih SMP, serta menyisakan hutang yang tidak sedikit. Bu Ranilah yang berjuang mati-matian untuk menyicil hutang mendiang suaminya dan juga membesarkan Mas Dito seorang diri. Setelah lulus SMA, akhirnya Mas Dito mencoba membuka usahanya sendiri, tapi semuanya gagal. Yang masih bisa menghasilkan uang walau tidak besar adalah bisnis konter HP yang Mas Dito coba dengan modal nekat. Keuntungannya tidak besar, tapi setidaknya cukup untuk menambah pendapatan per hari. Hingga kemudian Bu Rani mulai mengenal ilmu hitam dari seorang teman. Dia mulai berambisi untuk membuat bisnis Mas Dito naik dengan cara sesat, yaitu dengan menyembah iblis seperti saat dia melakukan ritual untuk membunuh saya. Mas Dito sudah tahu sejak awal soal itu. Dirinya pun sudah menasehati sang ibu untuk berhenti. Tapi Bu Rani tetap kekeh dengan pendiriannya. Baginya melakukan ritual itu dapat mengabulkan apa saja, termasuk meminta kekayaan, sesuatu yang di luar nalar. Tapi siapa sangka, percaya atau tidak, bisnis Mas Dito langsung naik pesat. Tiba-tiba saja ada seseorang yang meminta tolong padanya untuk dicarikan barang bekas berbahan logam. Orang itu akan membayar komisi tinggi jika Mas Dito mampu memenuhi permintaannya. Dan di luar dugaan, usaha Mas Dito dimudahkan. Begitu mudahnya Mas Dito mencari pengepul dan mau membuang barang logam kepadanya, bahkan dengan harga murah dan tidak berbelit-belit. Bukan dari konter HP, justru dari sanalah bisnis Mas Dito naik. Uang yang Mas Dito punya ia gunakan untuk membayar hutang, membangun rumah, membeli mobil, membuka usaha lain, dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanan bisnisnya, akhirnya Mas Dito bertemu dengan Mbak Maya. Kemudian menikah dengannya. Mungkin dari sanalah asal-muasal Bu Rani mulai mendengki. Tidak perlu menyalahkan siapapun, karena pasti ada harga yang harus dibayar jika sudah melakukan perjanjian dengan iblis. Dalam kasus Bu Rani, mungkin mendiang tidak sampai diminta untuk mempersembahkan tumbal atau semacamnya, hanya sebatas menyembah saja. Tapi dari aktivitas itulah akhirnya iblis kemudian menanamkan kedengkian yang begitu besar ke dalam diri Bu Rani, sehingga sulit bagi mendiang melihat anaknya bahagia ketika menikahi seseorang. Lalu muncullah keinginan untuk menyingkirkannya. Pada akhirnya berujung sama, nyawalah yang harus dibayar Bu Rani, meski caranya sedikit berbeda. Tapi setelah semua atribut sesat itu dimusnahkan Kiai, maka hancur jugalah semua yang telah didapatkan darinya, termasuk bisnis Mas Dito. Hanya dalam 8 bulan, bisnis Mas Dito yang sudah ia jaga selama bertahun-tahun langsung runtuh secara perlahan. Orderan mulai sepi, karyawan yang kabur membawa uang perusahaan, mesin rusak sana-sini, hewan ternak yang pada mati, termasuk relasi bisnis kepercayaan yang masuk penjara karena pembunuhan. Tidak ada satu celah pun yang terlewat, semuanya hancur seketika. Kini yang tersisa hanyalah konter HP ini, usaha pertama Mas Dito saat lulus SMA. Untungnya usaha ini tidak Mas Dito buang begitu saja. Ia menyuruh teman SMA-nya meneruskan konter ini. Dan setelah temannya itu menikah, diteruskan kembali oleh adik temannya. Ya, orang yang sama maksudnya adalah Mbak Nisa, teman SMA Mas Dito, juga teman saya mengajar saat magang dulu. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin usaha ini bertahan karena tidak tersentuh sama sekali uang setan dari ritual itu. Ya pasti karena itu, karena halal, makanya bisa bertahan lama meski untungnya sendiri tidak banyak. Tapi tidak apa,
meski untungan perharinya tidak besar. Dengan saya yang kembali mengajar dan membuka les privat, keluarga kami akan baik-baik saja. Meski bisnis masih runtuh, atau saya yang tidak mungkin lagi memiliki anak, saya pastikan keluarga ini akan baik-baik saja. Jadi mau apapun yang terjadi kepada kami nantinya, Mas Dito, Kinar, dan saya akan tetap baik-baik saja. Karena Allah selalu bersama kami. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.